Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Faraz Fauzi di Hai Online di Kisum Podcast kali ini. Dan di samping saya sudah bersama kami. Good morning everyone. Halo, good morning. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Pagi. Ya. Halo, jadi apa kabar teman-teman GME? Manggilnya GME atau GME aja. Biar nggak belibet mas, biar nggak capek. Oke. GME aja. Kita langsung GME rada susah. GME. Ini BTW GME baru saja melancarkan penampilan ya di Jakarta ya di tanggal 22 Januari di Twin House Blok M. Gimana tadi mas? Perasaan Wow, redaksional lu? Perasaannya Rasanya dak diduk ya. dari itu kenapa tuh? Karena 2022 ini panggung pertama kan kita. Panggung pertama banget? Banget. Iya, panggung pertama banget ya? Iya, sama. Ya, biasanya kita manggung cuma di studio ya. Kayak maksudnya ya ada levelnya dikit gitu loh di studionya. Ya itu sih, jadi kayak dari 2021 terus ke 2022 ini panggung pertama, jadi kayak ada penyesuaian lagi lah. Kos-kosan tadi ya? Ngos-ngosan ya, lebih capek. Sama gak manggung kan jadi kan belum terbiasa. Lagu-lagunya lupa gitu-gitu. Menyesuaikan lagi. Berpikir lagi, habis ini apa nih? Liriknya apa nih? Emang terakhir manggung ketemu teman kapan ya? Ketemu penonton? Tahun lalu. November. November ya di Semarang. Semarang. Oh iya November ya. Dan ini juga pertama di Jakarta, kita di 2022. Di Pertama 2002. yang di Taman. Jadi Oh, iya. langsung gitu. Iya. Jadi kita sangat gak sopan, kita kenalan dulu. Oh, iya. Monggo boleh dikenalin mas sekalian satu-satu. Berarti yang paling Ya. Saya dari bass. Saya Daniel di gitar. saya Sani di vokal. Saya Yuli gitar. Saya Erwin di keyboard. Dan itulah GME yang baru saja mengeluarkan EP juga ya. Betul. Ya. Di bulan Oktober November. Oktober. Oktober berjudul Lucy ya. Lucy. Lucy itu kalau boleh diceritain sedikit, Lucy itu nama Meng atau apa? Jadi Lucy itu gimana, Yul? Lucy. Gimana, Yul? Lucy itu apa namanya? Antonimnya dari ilusi. Antonim dari ilusi. Ya, kita bahasakan seperti itu. Jadi seperti misal kayak irregular sama regular. Tidak teratur dan teratur gitu kan. Ilusi dan lucy. Ilusi kan tidak nyata dan lucy kita artikan nyata gitu. Oh karena ada I, ini I-nya dihilang. Iya, gitu. Kenapa kok bisa nyata, kenapa? Karena gini, di EP kita ini kenapa jadi kamu yang nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa ya? Ini pekerjaan saya. Oh gitu. Baiklah. Jadi kenapa Lucy? Kenapa kenyataan? Karena di mini album kita ini ada 4 track, ada 4 lagu. Ya sebenarnya kan ada 6 track. Track pertama itu sebagai intro dan track terakhir sebagai outro. Nah di tengah-tengahnya ada 4 lagu ini. 4 lagu ini menceritakan tentang perpisahan, penyesalan, terus apalagi pengharapan, yang terakhir ada kemantapan hati. Dan keempat hal ini menurut kita itu sesuatu yang nyata, yang pasti semua orang pasti pernah ngalamin. Dan kita kayak belum selesai mas. Nah jadi kayak kita pengen setiap orang tuh pasti pernah ketemu sama Lucy. Lucy itu 4 hal tadi: perpisahan, pengharapan, penyesalan, teman-teman. Gitu sih. Jadi dari 4 perasaan tadi kita menyimpulkan sebagai dari 4 perasaan itu ada jadi objek gitu ya. Nah, dijadikan sebuah sosok yang kita namakan Lucy. Dan Lucy artinya adalah kita. Gitu. Sangat penuh makna. Sangat. Itu awal bikinnya dari pengalaman pribadi atau menyerap fenomena sekitar doang atau? Kalau dari lagunya sih macam-macam, ada yang dari pengalaman pribadi, ada yang dari ngeliat temen ya. Ya, sebenarnya sih Salah berarti. Hah? Salah. Iya, betul sih, betul. Enggak nyalain kamu kok. Jadi ada pengalaman pribadi, terus kebanyakan sih pengalaman pribadi.
Iya, menjawab. Iya sih. Tapi kita bakal masuk lebih dalam ntar ke Lucy dan juga Lucy. Lucy. Ke Lucy. Saya pengen nanya dulu, kalian ngapain sih di Jakarta? Tujuannya? Kita ke Jakarta tujuannya adalah Nyari liburan. Iya sih. ya sebenarnya kita ke Jakarta karena ada rangkaian juga beberapa promo juga, terus ada main juga ya apa sih? Iya. Intimate ya. Iya, Kayak tur kecil. Tur kecil lah. Kayak misalkan hari ini di Kala ya? di Kala dan besok itu masih ada rangkaian lagi sampai Di Bandung seminggu juga. sampai di Bandung. Oh, jadi Bakal jalan-jalan. semingguan ini di Jawa Barat dan sekitarnya. Tapi di area lain belum ya? Belum. Nah, Jawa Timur itu. Ya kayaknya mungkin kalau dari sini pengennya kita nanti terus jalan sampai ke timur. Tapi ini masa pertama kalinya ke Jakarta? Enggak? Enggak. Tahun ini. Oh, tahun ini. Lu tahun- sempet main ke Hai juga? Iya. Iya. Itu ya ada yang Bisa sih kan di link ini. Iya. Tolong nanti Mas jadi. Akhirnya kau beritahu apa yang jadi alasan biar ku tenang lanjutkan langkahku. 2020 awal sebelum pandemi pas kita rilis single sebelumnya. Iya. Kita kan main-main Itu pas pandemi itu. Betul. Sebelum banget. Sebelum Itu pas pandemi. Sebelum Oh, sebelum tahun pandemi ya. pas ya. Java Jazz juga ya. Oh iya. Udah 2 tahun. Dan gak rasa kayak baru kemarin. Mantep. Ini kan kayak skip gitu 2 tahun. Apa yang dirasain perubahannya? Wah. 2 tahun kemarin ya? Dirasain 2 tahun kemarin kan? 2 tahun ini. 2 tahun ini. Ada nggak? Lapar. Jumlah rekening ya. Karena signifikan banget kan kalau untuk musisi terus kayak yang kerja di bidang kreatif pasti kan Terdampak. dampaknya terasa banget. Dari 2 tahun itu benar-benar kayak kita yang biasanya sebulan manggung bisa mungkin kayak seminggu misalkan sekali gitu. Ini bisa setahun sekali gitu. Iya, buat Iya. karena kan emang nggak bisa juga kan. Dan kayak online juga kurang apa ya, kurang kalau greget buat ya. kita sebagai musisi kayak kurang Kurang greget Kita gitu. main- Dan 2 tahun itu yang akhirnya kalian serap juga dan akhirnya menjadi apa inspirasi dan tema di balik penciptaan Lucy tersebut. Nah, salah satunya kalau di sisi positifnya ya itu kita jadi banyak waktu luang kan, banyak waktu luang kita bisa produksi lebih, terus banyak lagu masih. Banyak. Iya, Banyak. Terus Alhamdulillah. jadi itu juga kan. Ya. Dan Lucy tersebut juga akhirnya divisualisasikan menjadi produk yang sinematik film. Betul. Iya. Apa sih bacanya? Ilusi. Filmnya ilusi. Jadi sebenarnya pas kita terakhir juga ke Hai kemarin yang 2020 kan kita bikin Series. bukan berbicara bukan yang single itu. Nah di tahun ini kita bikin Film. cuma ceritanya masih nyambung sama series. Jadi kalau mau nanti ada yang nonton filmnya harus Nonton web seriesnya dulu. Karena Di contohnya nyambung. bisa di mana? Kalau yang web series di YouTube. Oke. Channelnya itu mau ngerti mana? Bayar Bisa? Enggak dong. Nonton aja. Kalau yang mau bayar nggak apa-apa. Dana dan nomor Ini rekening. kan di sini. Kasian yang edit dari tadi. Ya kan apresiasi. Iya. Dari dulu kan kalian akrab tuh sama hal-hal sinematik dari web series. Terus sekarang menggarap Lucy juga. Kenapa sih? Sebenarnya kalau kayak kita musisi kan pasti gak jauh juga lah dari visual. Betul. Orang bikin video klip, terus bikin video-video juga mungkin kalau dari situ kita udah kayak ada pengalaman gitu kalau untuk visualnya. Jadi setelah itu juga kita kayak dari selain video klip yang cuma kita gitu doang, kenapa nggak kita bikin yang lebih sih kayak misalkan web series kemarin yang ada dialognya gitu. Kita acting gitu dan pengen dan khususnya lebih nyampe. karena dibikin film dan filmnya juga inspirasinya dari itu kan ceritanya gitu. Jadi
semoga nanti IP-nya bisa mengembangkan filmnya bisa mengembangkan IP-nya Dengan lebih komprehensif. dengan lebih kompleks. Betul. Tapi yang film nanti Mas Sari doang atau semua personel apa nih? Kalau yang live series kemarin aku doang. Kalau yang Iu sih. Dani ada dikit. Kenapa? Dikit. Kalau yang film ini semua main. Semua main. Tapi semua jadi antagonis semua. Oh iya. Iya. Pemerannya jadi antagonis. Ibu tiri. Bapak tiri. Emang ininya apa? Genrenya? Sinopsis. Klimaksnya apa? Kok ada antagonis? Oh iya. Boleh dibocorin nggak sih? Apalagi Yuli yang paling antagonis. Ke bawah sama sekarang. Cuma nggak sama. Iya. Jadi kalau anak-anak nanya salah, Iya, iya. oh maaf. Itu bisa disaksikan kapan dan di mana si ilusi tersebut? Ilusi. Gimana? Belum boleh dibocorin? Kalau filmnya sih kita udah dari produksi udah beres. Udah beres. Keseluruhan udah beres, nah mungkin bisa di Februari kita bisa. Februari paling cepat bisa. Kita rencananya mau ada screening dan lain-lain dulu, jadi nggak langsung masuk YouTube. Jadi kita Jadi memperkenalkan dulu filmnya. Setelah itu baru kita bisa edarin yang lebih luas. Cuman untuk pertama kalinya mungkin screening itu Februari kita bisa muter-muter lagi screeningnya. Oke. Terus penggarapan dari film ini kan kalian udah bekerja sama dengan orang yang sudah sama sekali nggak asing lah ya, Mas Ardian Parasto kan sih? Iya benar. Direkturnya. Itu sengaja dipilih karena emang nggak asing atau yang awal jemput bola BME-nya atau Mas Ardian menggarap keseluruhan? Mas Ardian Parasto itu kan teman kita juga di Semarang gitu kan. Jadi waktu pertama kali kita punya ide untuk bikin web series dan kebetulan kita juga ada, itu kan PH-nya namanya Sure Pictures. Kita juga ada teman di situ, terus kita kenapa nggak bikin bareng gitu sama kita gitu. Terus akhirnya kita lebih mengenal lagi teman-teman yang ada di Sure, terus wah cocok nih kayaknya. Oke. Gas gitu. Dari situ, dari web series terus kita juga bikin video klip juga ya sama Sure Pictures. Dan yang terakhir ini kita punya ide buat bikin film. Ya kenapa sama yang lain gitu kan, sekalian aja sama Sure itu kan, karena kita udah pernah bikin dan kita suka sama hasilnya. Mantap. Proses segala macamnya berapa lama? Prosesnya Acting apa? Kalau Penentuan setting terus. Iya, kalau buat filmnya sih cepet banget tuh, mepet tuh ya. Cepet banget. Ada mungkin kalau dari awal ya, dari kita buat cari lokasi, terus ada workshop dan lain-lain sampai produksi itu sebulan ya. Sebulan itu kita Terlibat dalam penulisan skrip juga. kita kalau penulisan skrip sih enggak, cuman kita brainstorming untuk ceritanya. Mesin kamera. Ya ceritanya bakal kayak gimana gitu. Tapi untuk detail storyboardnya kayak gimana, Mas Ardian Parasto. Dengar-dengar thriller ya nanti ya? Psychological thriller. Iya. Psychology. Padahal aku asbun sih, tapi bener ya. Enggak sih. Enggak sih. Apa ya? Sebenarnya nggak jauh dari website. Agak gore juga ya. Aku serius. Oh enggak ya. Sorry. Jadi nggak jauh dari website Semarang sih. Oh, tapi karena ada benang merahnya. Benar, cuman kalau yang film ini lebih karena ada gap waktunya dari website sama sekarang. Itu ada lebih pendewasaannya, jadi filmnya gimana ya, lebih serius gitu. Kalau yang di web series kan drama anak muda banget nih. Yeah. Nah, kalau yang ini lebih serius. Tapi masih Lebih ada mature dramanya. gitu. Lebih dewasa. Berarti film ini kalau bisa dibilang menjadi ini ya, salah satu urgensi untuk pengarsipan musik juga nggak sih bagi kalian, untuk pengarsipan kalau ini di GME produknya nggak cuma rilisan fisik CD atau kaset, tapi dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk karya sinematik yang akhirnya bisa diakses buat teman-teman di 20 tahun atau 30 Bisa jadi sih, bisa jadi. Sebenarnya secara tidak langsung juga kayak gitu tadi buat pengarsipan juga benar. Cuman kalau awalnya niatnya nggak ada buat festival karena pure di film ini kan lebih ke cerita ya. Lagu-lagunya mungkin beberapa aja gitu ada sedikit. Cuman kalau bisa dibilang pengarsipan juga iya, karena film nanti kan bakal, kalau misalkan film ini kan bakal dilihat ditonton berulang-ulang bertahun-tahun, jadi bisa
bisa jadi itu salah satu arsipnya Good Morning Everyone nih. Iya. Jadi ke-6 lagu yang ada di Lucy bakal merangkai sekaligus jadi scoring nggak sih? Iya. Lagu 4 lagu itu tuh ada di film sebagai scoring. Ada elemen musik lain nggak yang Ada sih. dilibatkan dalam Kalau scoring ya pasti ada lah, pasti ada. sama Erwin Gutawa kan? Erwin Hadinata. Iya. Erwin Hadinata gitu. Kebetulan Ponakan ya? Kebetulan ya. Iya. Ponakan jauh ya. Mantap. Oke, kembali lagi ke Lucy. Ini mini album setelah berapa lama sih? Mini Kalian album tidak merilis Kita rilis album kan terakhir tahun 2013. Nah, 14. 14 sorry 14. 7 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 ya? Iya. Wow, Kalau di 2021 berarti 7 tahun. 7 tahun. itu lama apa enggak menurut kalian? Enggak sih ya. Bentar ya. 7 tahun masih 2 tahun lah 2020 2021 nggak kehitung kan. Itu skip ya. 5 tahun berarti ya. Pembelaan. Lama sih lama banget karena kita sebenarnya pengennya sih album lagi kemarin tapi mungkin EP ini bisa jadi bridging juga jadi jembatan buat ke album jadi kita bikin EP dulu buat gambaran nanti ke album. Menarik banget setelah 2014 terus saya jadi bikin EP Lucy terus saya nggak tahu fokus ya. Di awal kemunculan kalian pada 2008 di awal terbentuknya kalian ini agak merunut ke sejarah. Iya. 2008 tuh berarti 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Ya, 14 tahun yang lalu. 14. Image kalian tuh berbeda banget dengan yang sekarang. Iya nggak sih? Iya. Merasa nggak sih? Atau kalian nggak peduli sama itu? Kita enggak. Secara jujur ya. Ya, Mas. Sebenarnya enggak ya? Enggak sih. Oh ya, gimana ya? Ngalir. Ngalir. Maksudnya Ngalir aja kan? Soalnya kita juga nggak ini ya, nggak secara sengaja gitu. Dan juga dari 2008 kan banyak juga Pergantian. kan. personil. Dari 2008 yang dari 2008 sampai sekarang tinggal ini. Oke. Iya. Mungkin karena Original member tinggal Mas. Iya. mungkin karena itu OG. juga kan banyak ada beberapa pergantian dan pasti ngaruh kan dari setiap orang-orang ini ngebawa musiknya gitu. Itu evolusi kan transformasi atau kalian mendeskripsikannya atau ya Ya apa ya? monggo. Kita tuh evolusi ya semakin bertambah gitu kan, maksudnya bukan berarti yang dulu nggak baik ya, maksudnya semakin bertambah. Gimana coba. Kalau dari game yang dulu itu kan kita secara pandangan pun ya, secara pandangan aja lah, kita tuh kayak nggak mikir gitu, main musik ya udah main musik gitu. Jadi kayak ya bener-bener masih belum dewasa gitu. Kalau sekarang kan kita wah gimana, karena kita udah ngerasa musik bisa jadi sesuatu yang kita pilih untuk hidup gitu. Betul. Jadi ya itulah, itu titik pendewasaan kita secara cara memandang kita di Good Morning Everyone gitu. Jadi dewasa menurut GME itu musik nggak hanya bisa menguntungkan buat kalian tapi juga buat orang lain jadinya. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Sangat klise tapi ya umur. Tapi ada sempet nggak sih selama pergantian personel dan merubah gaya bermusik kalian, bahkan image dan branding itu di tengah-tengah proses kreatif lagi jamming segala macam kayak kita coba deh kayak dulu gitu. Ada nggak sih kayak Kangen sih. Kita pun sempet bikin semacam live session gitu dengan konsep game yang dulu. Nostalgia. di Semarang? Di Semarang. Itu ada di YouTube juga. Di YouTube-nya Good Morning Everyone. Itu tahun berapa sih? 2020 ya. Itu kangen sih. 2021 Januari ya. Januari itu dalam rangka kangen sih. Nostalgic gitu. Nostalgia. Ya, gitu. Ada rencana lain nggak? Ada nggak? Kalau aku sih kayak perubahan Good Morning Everyone yang sekarang itu menurut aku pasti gara-gara personelnya udah beda-beda gitu. Jadi secara kalau misalkan dia bilang
dibilang ada perubahan, maksud kita ingin berubah seperti yang sekarang juga Enggak ya? enggak juga gitu. Enggak juga. Karena masing-masing ngebawa musiknya sendiri dan Iya, kita karakter. beda banget gitu. Kebanyakan lagu kan di Mulai Everyman itu Yuli yang nulis, Yuli yang nulis. Dan lagu-lagu Yuli pun dari dulu sampai sekarang kan masih benang merahnya itu sebenarnya kayak sekarang gitu semuanya. Gitu. Jadi menurutku sih nggak ada yang kita merubah sih, emang jalan sendiri. Ya. Nggak pernah membatasi atau justru membatasi dalam proses kreatifnya? Nggak membatasi. Sama sekali nggak membatasi. Kayak EP kita Lucy ini, kalau misalkan didengar sama single kita sebelumnya juga beda banget. Karena kita dari produser juga kita cobain dong eksperimen. Produsernya dia produser hip hop, sama kita jadinya kayak gimana jadi EP ini. Emang nggak kita nggak pernah membatasi. Perubahan ini cukup ini ya, kerasa di tahun 2016 lalu ya sih. Terus nominasi AMI, Iya, iya. bilang Grammy lah gitu. Itu lagu Move On ya. Iya, lagu Move On. Produksi terbaik gitu. Ini yang bikin kalian makin mantap nggak sih kalau kayak ini ya dewasanya seperti ini gitu. Bisa dibilang itu turning point-nya sih lagu Turning Move On. point ya? Turning point-nya kita kayak ada lagu Move On dan ternyata banyak yang Respon positif banyak ya. yang respon itu jadi turning point. Oh ternyata musik untuk orang kayak gini ya gitu. Kita juga merasanya gitu ternyata teman-teman tuh kayak gini ya. Iya. Kita lebih lebih kayak oh yaudah gini aja gitu kan ya. Iya nggak sih? Ya salonnya. Gitu. Tapi cerita ini nanti akan tertuang secara tersirat ya di film ini sih. Cerita tentang? Cerita tentang ya perjalanan. Oh enggak. Emang bener-bener ini ya tentang musik aja. Tentang musik aja. Jadi tentang Ini album. penyambung dari web series tadi. Iya. Ada karakternya juga nanti bakal ada yang main lagi. Lalu kepikiran nggak sih bikin dokumenter tentang perjalanan itu menarik loh. Iya. Pengen sih. Perjalanan 15 tahun. Mungkin nanti beberapa tahun lagi Ya kita arsip-arsip video kita semua yang dari dulu sampai sekarang dijadiin film seru juga sih. Footage perjalanan. Iya. Makanya dari sekarang kita juga udah nyimpen-nyimpennya. Iya. Tapi harddisknya di mana? Aduh, iya ya. Korup saya korup ya. Kemarin tuh korup loh di belakang. Soalnya Iya. ya karena tadi kan band yang emang cukup concern untuk urusan sinematik, urusan film dan segala macam. Jadi itu harus jadi bukan harus ngomong ya buat jadi. Memang bener harus Iya. Makasih Mas sudah di. Enggak, saya enggak maksa. Oh iya. Bebas lah, kalian aja. Ini kita udah memasuki akhir karena durasi ya. Ini tentang Jakarta dan Semarang aja lah. Oke. Apa nih perbedaan yang kalian rasakan tentang anime, crowd nonton, terus segala macam lah yang bisa mempengaruhi kalian dalam bermusik. Gimana Dan? Kalau di Jakarta pasti karena di sini banyak banget musisi yang keren-keren ya. Jadi kayak teman-teman yang kayak dari Semarang, dari kota-kota yang lebih kecil tuh kita seneng banget main di sini. Ada suatu kayak kehormatan gitu, bisa banyak belajar, bisa tadi ketemu teman-teman musisi yang keren-keren gitu. Kalau dari aku Semarang kan juga keren kan? Keren. Iya. amin ya. Nah, Solo. Apalagi Ya, secara animo tanggapan dari teman-teman yang nonton sih ya asik, menyenangkan sekali. Ada lagi? ya menyenangkan sih. Iya. Aku terakhir Apa ya? Ya itu sih ya, kita senang banget sih. ya sebenarnya bukan cuma di Semarang, di Jakarta. Iya. Iya, di beberapa kota juga dinamika kotanya berbeda kalau kita main ada. Tapi semuanya pasti seru sih. Menyenangkan. Oke, terima kasih sudah datang ke Jakarta jauh-jauh 5 jam tuh perjalanan tol. Iya. 6 jam sama di rest area tadi Oh, iya. di kilometer 60. Oke, sukses terus. Amin. Terima kasih. Morning everyone.
perjalanannya di Jakarta dan Jawa Barat. Semoga semua rangkaian promosi filmnya berjalan lancar juga. Amin. Kalian harus nonton nanti Februari ya. Februari. Insya Allah Februari. Nanti ada di online. Mantap. Iya. Dan dengarkan juga EP Lucy yang sudah rilis Oktober lalu di digital streaming service manapun. Thank you semuanya. Terima kasih. Mas kalian. Terima kasih Mas. Untuk ngobrol sama kami. Hai. Semoga kita bisa bertemu lagi ke depannya dan this is it. Yeah. Yeah. Thank you.